Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita masuk ke episode ketiga, ya, untuk mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai materi pengertian pendidikan kesehatan sekolah, ya. Kita sudah kupas mengenai apa itu pengertian pendidikan, kemudian pengertian kesehatan, dan tujuan serta manfaat pendidikan kesehatan itu seperti apa. Hari ini kita coba masuk ke ranah lingkungan, ya. Jadi pada episode kedua ini kita coba akan bahas mengenai KESLING atau kesehatan lingkungan, ya, pada episode ketiga. Nah, capaian pembelajaran yang kita harapkan hari ini itu ada 3 poin yang nanti akan kita ungkap sama-sama. Capaian yang pertama, kita coba nanti kupas mengenai pengertian lingkungan sehat itu seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri lingkungan sehat itu seperti apa. Yang ketiga, dampak dari lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa. Dan yang keempat, apa langkah bagi kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat, ya. Jadi ada 4 capaian pembelajaran yang akan kita tuntaskan bareng-bareng pada episode ketiga ini, ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya ingin mengatakan bahwa setiap manusia itu tentu berada di situasi lingkungannya, ya. Saudara tinggal pada situasi di lingkungan saudara. Nah, sekarang apa pengertian lingkungan, ya? Apa pengertian lingkungan? Jadi lingkungan itu kalau kita terjemahkan secara umum, maka setiap apa yang ada di sekitar kita itu adalah lingkungan, ya. Saya ulangi, setiap apa yang ada di sekitar kita itu dinamakan lingkungan, ya. Nah, lingkungan ini akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Jadi, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Maka sebagai pengantar pertanyaan awal dalam pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah hari ini saudara telah membuang sampah pada tempatnya? Atau saya sederhanakan, sudahkah saudara memungut satu sampah untuk ditaruh pada tempatnya? Atau jangan-jangan hari ini sebaliknya, Anda telah membuang 2 sampah tidak pada tempatnya. Nah, kenapa harus saya harus saya buka dengan pertanyaan tersebut? Karena di awal saya sudah katakan bahwa setiap apa yang ada di sekitar kita itu dinamakan lingkungan. Dan lingkungan itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Maka kemudian, jika seandainya hari ini kita sudah menempatkan 1 sampah saja pada tempatnya, maka sejatinya kita sudah mempengaruhi keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Tetapi sebaliknya, jika kita telah membuang 2 sampah tidak pada tempatnya, hal tersebut juga ikut akan mempengaruhi keberlangsungan kita pada masa yang akan datang. Nah, jadi itu kira-kira konsep sederhana mengenai pengertian lingkungan, ya. Jadi itu. Saudara-saudara sekalian,
tentu setiap manusia pasti mengharapkan berada pada situasi lingkungan yang sehat. Mana ada saudara yang ingin tinggal pada lingkungan yang tidak sehat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa ciri-ciri lingkungan sehat tersebut? Ya. Yang pertama, udaranya bersih. Ya. Jadi udaranya bersih. Maksudnya udaranya bersih itu apa? Tidak tercemar polusi seperti itu, atau tidak tercemar kabut asap yang sering muncul seperti itu ya. Nah, di Sumsel ini itu sudah masuk kategori udara yang sudah tercemar, apalagi kalau musim kemarau ya. Nah, ternyata udara yang bersih itu merupakan ciri-ciri lingkungan yang sehat. Kemudian halaman yang bersih ya. Nah, kemudian di sekitar lingkungan kita terdapat banyak pepohonan, karena pepohonan ini merupakan sumber apa coba? Sumber oksigen, iya kan? Semakin banyak pohon, maka akan semakin banyak udara-udara yang bersih seperti itu, ya. Nah, kemudian sampahnya tertata rapi, ya. Maka sebaiknya di depan rumah itu sudah disediakan sampah, ada sampah organik, kemudian ada sampah non organik. Kemudian penataan halaman yang baik, ya. Kemudian sumber airnya juga bersih, ya. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan munculnya lingkungan yang sehat. Nah, sebaliknya, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, udaranya tadi tidak bersih, kemudian halamannya tidak bersih. Kemudian kalau saudara punya sumur, jarak sumur dengan septic tank saudara itu tidak sesuai dengan kriteria aturan baku kesehatan seperti itu, ya. Sampah numpuk di mana-mana. Nah, jadi itu pembeda antara ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat, ya. Selanjutnya, apa saja manfaat kita sebagai manusia dalam menjaga kesehatan lingkungan, ya. Mahasiswa sekalian, saya ingin membuka sebuah cerita bahwa munculnya penyakit baru yang kita namakan sebagai pandemi seperti itu ya. Nah, saya kasih contoh cepat-cepat. Pandemi COVID-19 ini pada dasarnya muncul itu karena lingkungan, ya. Lingkungan seperti apa? Kalau kita lihat jurnalnya seperti itu ya. Hasil-hasil penelitian manusia bahwa munculnya COVID-19 itu, pandemi COVID-19 ini muncul karena lingkungan yang terjadi pada daerah Wuhan. Lingkungan apa yang dapat menyebabkan penyakit ini muncul? Di mana manusia di sana dikatakan bahwa munculnya penyakit ini ditularkan melalui apa coba? Melalui kelelawar kan pada saat itu. Nah, artinya lingkungan di sana menggunakan kelelawar sebagai bahan untuk dijadikan makanan, dan ini menyebabkan terjadinya penularan kan seperti itu. Maka tadi saya katakan di awal bahwa lingkungan ini akan mempengaruhi kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai manusia tentu adalah sebisa-bisanya untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya. Karena dasar munculnya penyakit itu menurut penelitian disebabkan faktor terbesarnya selain dari pola makan juga karena pola lingkungan seperti itu, ya. Nah, jadi apa manfaat daripada kita menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, terhindar dari penyakit, ya. Jadi bagi saudara yang bersih akan lingkungan tentu mampu meminimalisir penyakit yang datang pada tubuh kita. Kemudian lingkungan menjadi lebih sejuk, ya. Bebas dari polusi udara. Kemudian air yang kita minum lebih aman kalau kita menggunakan sumur. Kemudian hidup lebih tenang, itu yang paling penting, ya. Hidup menjadi lebih tenang, ya.
Jadi kira-kira itu manfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan, ketika kita menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Ya. Nah, selanjutnya, dampak yang timbul jika tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ya, apa saja dampak yang ditimbulkan kalau kita jorok terhadap lingkungan? Yang pertama, mengganggu keindahan tentu. Ya. Rumah menjadi jauh lebih buruk. Ya. Kemudian pencemaran lingkungan, timbulnya penyakit. Ya. Nah, timbulnya penyakit ini yang berbahaya. Karena bukan hanya kita sendiri yang merasakan kalau seandainya terjadi pencemaran lingkungan. Ya, maka semua orang akan ikut berdampak. Di belakang rumah kamu terjadi penumpukan sampah, maka sampah ini akan berkumpul tempat sarangnya nyamuk, kemudian lalat dan lain sebagainya, kecoa. Nah, lalat nyamuk ini kalau dia sudah menggigit manusia lainnya, maka akan menimbulkan demam berdarah. Lalat kalau dia sudah menyerang, maka akan menimbulkan penyakit diare dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah dampak yang kemudian dapat ditimbulkan jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ya. Kemudian ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, tentu kita tidak merasakan kenyamanan. Ya. Jadi kira-kira itu dampak yang timbul akibat kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi itu sedikit penjelasan singkat pengantar perkuliahan kesehatan lingkungan kita pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menerangkan apa misi yang harus kita selesaikan pada perkuliahan ini. Nah, misi yang harus saudara selesaikan pada perkuliahan ini, saya ingin saudara sedikit membuat rencana mengenai langkah apa saja yang harus saudara lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan saudara. Ya. Jadi itu tugasnya. Saya ingin saudara membuat sedikit rencana langkah apa saja yang saudara harus lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan saudara. Ya. Jadi tugas itu dibuat dalam bentuk video, saudara paparkan nanti. Linknya dikirim melalui format seperti biasa. Ya. Ketik nama nanti di kolom komentar channel ini, kemudian NIM kelas saudara dan link saudara. Video ini saya tunggu paling lambat 1 minggu. Ya, 1 minggu setelah video ini dirilis. Kalau dalam waktu 1 minggu saudara tidak mengirimkan linknya, maka saudara saya anggap tidak hadir pada perkuliahan episode ketiga ini. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.